Berjumpa lagi. Apa kabar anak kalian? Semoga kalian dan jangan selalu lupa menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Kali ini Ibu akan bahas materi tentang sistem atau anatomi pencernaan organ pencernaan. Sistem pencernaan manusia itu ada dua. Oke, kita lihat pada gambar, mana sistem pencernaan manusia itu ada saluran pencernaan atau disebut organ utama, kemudian ada organ aksesoris atau organ tambahan. Saluran pencernaan itu disebut juga gastrointestinal. Terdiri dari saluran yang dilalui bahan makanan, pertama kali dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, halus, besar, dan berakhir di akhir. Sedangkan organ aksesoris atau organ tambahan itu membantu pencernaan manis dan kemih yang terdiri dari lidah, gigi, kelenjar air ludah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan kali ini kita akan membahas saluran pencernaan atau organ utama. Pertama adalah mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan. Mengapa mulut dikatakan pintu gerbang untuk sistem pencernaan? Karena mulut merupakan pintu utama jika makanan tersebut masuk. Fungsi mulut apa? Fungsi mulut itu untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah dimakan. Jadi proses pencernaan makanan dalam mulut itu dilakukan secara kimia dan dibantu oleh beberapa organ seperti lidah, gigi, dan kelenjar air. Kemudian organ yang kedua yaitu kerongkongan. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan itu akan melalui tenggorokan, perut, faring, dan kerongkongan. Peran dari kerongkongan itu mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya ke dalam. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung itu disebut gerak peristaltik. Jadi gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung itu disebut gerak peristaltik. Di ujung kerongkongan itu terdapat cincin otot atau disebut sphincter. Apa fungsi dari cincin otot? Itu mengatur jalan makan. Jadi untuk mengatur jalannya makanan masuk ke dalam lambung dan menutup lagi secara teratur sehingga mencegah makanan untuk kembali. Yang ketiga, organ selanjutnya atau organ utamanya itu lambung. Lambung ini berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya di bagian kiri. 3 fungsi utama lambung itu yaitu tempat menyimpan makanan sementara sebelum ke organ selanjutnya, kemudian memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik, yaitu gerak kerongkongan yang kontraksi pada saat makanan dialirkan ke lambung. Hanya beberapa zat saja yang dapat diserap oleh lambung secara langsung, yaitu air dan air. Sedangkan untuk zat-zat lainnya harus melewati mekanisme pencernaan. Kemudian yang keempat yaitu usus halus itu panjangnya sekitar meter, seperti selang. Nah, bagian dalamnya itu dolan dan hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat tim. Tim inilah yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot pylori sphincter
bagian pertama dari usus halus. Itu usus 12 jari atau disebut duodenum. Di usus halus itu terdapat 3 bagian utama, yaitu usus 12 jari disebut duodenum, usus kosong disebut jejunum, dan ileum adalah bagian. Usus 12 jari itu berperan dalam proses makanan, pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah. Selanjutnya, makanan itu akan melalui usus jejunum atau usus kosong. Nah, usus jejunum ini berfungsi membantu proses pencernaan secara kimiawi melalui 4 enzim. Di 4 enzim yang dihasilkan di dinding usus itu ada disakaridase, aminopeptidase, dipeptidase, dan enteropeptidase. Sedangkan disakaridase itu dibagi lagi tiga, maltase, laktase, dan sukrase. Bagian akhir usus halus adalah ileum. Ileum adalah proses menyelesaikan penyerapan nutrisi dan menyerap itu untuk dapat didaur ulang. Jadi fungsi ileum ada bukan fungsi tugas dari ileum adalah agar dapat menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur. Kemudian selanjutnya yaitu usus besar. Proses penyerapan dari usus halus masih dilakukan lagi ke usus besar. Usus besar ini berbentuk seperti huruf U terbalik, panjangnya sekitar 5-6. Di usus besar itu ada 3 bagian utama, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Cecum itu berbentuk seperti kantong dan berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Sedangkan kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi tempat cairan dan garam yang diserap. Kemudian yang ketiga adalah rektum. Rektum bagian akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung ke anus sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat ya sebelum dimakan. Jadi rektum itu berhubung dengan rektum itu tempat penyimpanan ya sebelum dimakan. Kemudian fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang terakhir. Keluarkan lewat mana? Yaitu kan kotorannya lewat. Fungsi dari anus itu sebagai proses defekasi, feses. Jadi proses defekasi dan fases serta mengatur keluarnya. Apa itu defekasi? Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Sedangkan fases itu kotoran. Dan pendeknya panjangnya, pengertian panjangnya itu hasil akhir dari sistem pencernaan disebut feses. Jadi anus tersebut berfungsi untuk proses defekasi dan feses serta mengatur keluarnya. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum